Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang baru menggunakan saya sendiri, Bahri Ilmi, NIM 310120023558, kelas 39, dan Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 310120023523, kelas 39. Kami akan mempresentasikan tentang user experience versus design experience untuk memenuhi tugas HCE. Oke, di sini saya akan membacakan tentang user experience. User experience adalah bagaimana cara seseorang merasakan ketika menggunakan sebuah produk, sistem, atau jasa. Pengalaman pengguna menyoroti aspek-aspek pengalaman, pengaruh, arti, dan nilai dengan interaksi manusia dan komputer, serta kepemilikan sebuah produk. Juga termasuk persepsi seseorang mengenai aspek-aspek praktis seperti penggunaan, kemudahan penggunaan, dan efisiensi dari sebuah sistem. Apa itu user experience? User experience adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan produk digital. Pengalaman ini dilihat dari betapa mudahnya pengguna untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari produk tersebut. Dengan kata lain, user experience produk yang bagus tidak akan menyulitkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Entah itu dari desain UI yang friendly, produk yang ringan untuk diakses, menu yang tidak berbelit-belit, dan lain sebagainya. Sebaliknya, user experience yang buruk membuat pengguna frustasi karena kesulitan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau sudah begini, ada banyak efek buruk yang bisa terjadi kepada pembuat aplikasi tersebut. Kita lihat di sebelah ada sebuah gambar yang membandingkan antara aplikasi ojek online A dan aplikasi ojek online B. Aplikasi ojek online A itu OX-nya bagus, sedangkan aplikasi ojek online B itu OX-nya jelek. Kita lihat perbandingan dari kedua aplikasi tersebut. Yang pertama, ringan dan cepat untuk dibuka untuk aplikasi ojek online A, dan aplikasi ojek online B, berat dan lambat untuk dibuka. Ini sudah kelihatan bahwa aplikasi ojek online A itu lebih memudahkan kepada user karena ringan untuk dibuka. Sekali klik misalnya tuh langsung timbul menu-menunya. Sedangkan aplikasi ojek online B itu terasa lelet untuk dibuka. Itu berat dan lambat untuk dibuka. Jadi ketika membuka masih loading. Jadi itu sangat mengganggu untuk pengguna yang ingin cepat-cepat memakai aplikasi. Yang kedua, menu navigasi yang simpel dan mudah dipahami ada di aplikasi ojek online A, dan aplikasi ojek online B. Menu navigasinya rumit dan tidak teratur. Nah, dengan menu navigasi yang mudah, maka user akan mudah untuk memakai aplikasi tersebut. Sedangkan untuk aplikasi yang ojek online B kan itu menu navigasinya acak-acakan. Jadi itu menyusahkan user untuk memakai aplikasi. Selanjutnya, desain yang konsisten di setiap elemennya. Nah, aplikasi ojek online A desainnya konsisten, sedangkan aplikasi ojek online B desain elemen yang berubah-ubah. Ya, tidak konsisten dengan desainnya. Jadi berubah-ubah. Itu membuat user juga kebingungan. Selanjutnya di layar hanya berisi informasi yang penting saja. Dan ojek online B layar penuh dengan informasi dan gambar yang tidak perlu. Jadi aplikasi ojek online A itu di layarnya itu informasi yang penting. Sedangkan di ojek online B banyak penuh layar dengan informasi yang tidak diperlukan oleh user. Jadi sangat membuat user merasa tidak nyaman memakai aplikasi tersebut ketika layar isinya penuh dengan informasi yang tidak diperlukan oleh user. Lanjut, fungsi user experience. Dengan mengetahui pentingnya user experience bagi sebuah produk digital, tentu tidak terlepas juga dari berbagai fungsi yang ditawarkan oleh UX tersebut. Berikut beberapa fungsi UX yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, memudahkan pengguna. Fungsi user experience yang pertama yaitu memudahkan para pengguna saat memakai aplikasi, sebab di dalamnya sudah tersedia penilaian dari aspek usability. Saat ini setiap aplikasi atau software pasti sudah dibuat supaya para pengguna mudah untuk memakainya. Jadi fungsi user experience yang pertama itu memudahkan pengguna. Jadi pengguna itu menjadi mudah dalam memakai aplikasinya ketika user experience-nya itu benar. Sedangkan kalau user experience-nya tidak beres, maka user akan kebingungan dalam menggunakan aplikasi.
Terdapat menu-menu yang tidak penting misalnya ada di aplikasi tersebut yang tidak diperlukan di aplikasi tersebut. Yang kedua, menarik minat para pengguna. Fungsi user experience berikutnya yaitu untuk menarik minat para penggunanya agar menggunakan aplikasi secara terus-menerus. Sebuah aplikasi yang tidak memiliki daya tarik bagi pengguna pasti akan cepat ditinggalkan atau tidak dilirik sama sekali. Nah, jadi kalau user experience itu bagus, maka desainnya untuk aplikasi warna-warnanya juga bagus kan? Yaitu warna-warnanya yang cerah, yang sesuai dengan tema aplikasi tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan meningkatkan kesuksesan. Nah, ini meningkatkan kesuksesannya itu bagi pembuat aplikasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa para pengguna akan lebih cepat meninggalkan aplikasi-aplikasi yang menurut mereka tidak memberikan pengalaman yang menarik. Misalnya, aplikasi WhatsApp dari waktu ke waktu semakin banyak digunakan oleh para pengguna smartphone, karena aplikasi ini mampu memberikan pengalaman pengguna yang sangat menarik. Anda dapat membandingkan aplikasi WhatsApp dengan aplikasi kompetitornya yang justru semakin menurun dari waktu ke waktu. Hal inilah yang menjadikan user experience sangat penting diterapkan untuk sebuah aplikasi agar meningkatkan atau mempertahankan kesuksesan. Selanjutnya, menghasilkan UI yang bagus. Perlu Anda ketahui bahwa user interface adalah keluaran dari penerapan user experience. Apabila penerapan UX di sebuah aplikasi sangat diperhatikan, maka dapat menghasilkan desain UI yang sangat bagus sehingga terkesan lebih menarik dan elegan. Kita bisa lihat kalau user experience sebuah aplikasi itu bagus kan, menu-menunya rapi dan peletakannya juga strategis untuk menu-menu yang ingin dipakai oleh pengguna. Jadi kalau user experience-nya bagus, maka user interface-nya juga akan bagus. Selanjutnya, untuk memenangkan persaingan. Penerapan user experience pada produk-produk digital bertujuan untuk memenangkan persaingan. Terlebih dari tahun ke tahun, produk digital hadir di dunia juga semakin bervariasi. Untuk memenangkan persaingan produk-produk digital itulah, maka sebuah produk harus memberikan pengalaman yang menarik bagi setiap pengguna. Yang misalnya kan kita lihat saat ini orang memakai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram. Pasti ada ciri khas yang membuat aplikasi-aplikasi tersebut berbeda. Tidak sama ya. Untuk Twitter dan Facebook pasti menu-menunya beda. Tentu juga dengan Instagram pasti berbeda dengan Facebook menu-menunya. Meskipun sama satu perusahaan, saat ini kan perusahaannya namanya adalah ganti nama ya dari Facebook ke Meta nama perusahaannya. Jadi pasti ada perbandingan antara setiap aplikasi itu yang bervariasi lah intinya. Oke, kita lanjutkan. Cara kerja user experience. Setiap perusahaan startup mempunyai konsep dasar yang berbeda dalam membangun user experience. Berdasarkan penjelasan pakar UX, dapat diketahui bahwa UX memiliki cara kerja sebagai berikut. Yang pertama adalah research. Research atau riset merupakan hal yang penting dalam industri e-commerce, di mana research adalah tahap yang wajib dilalui dalam UX termasuk juga riset pasar. Saat membangun UX dibutuhkan informasi mengenai hal-hal yang akan dikembangkannya seperti kebutuhan user dan produk yang bisa membuat user merasa puas dan bahagia. Research juga perlu dilakukan pada kompetitor, tetapi Anda harus fokus pada point kompetitor. Kemudian pakailah studi kasus supaya bisa membangun solusi yang efektif pada produk Anda. Jadi yang kita lakukan adalah riset. Jadi kita riset, kita lihat di pasaran itu aplikasi apa yang orang butuhkan, aplikasi apa yang orang yang ingin perlukan. Kalau bisa kita buat misalnya aplikasi yang belum ada ya, yang belum ada orang buat, itu mungkin bisa laku di pasaran. Jadi kita harus riset apa yang pengguna butuhkan, kita harus cari tahu. Kita bisa juga meniru kompetitor, tetapi harus ada perubahan ya, ada modifikasi.
Jangan kita cuma menjiplak aplikasi yang sudah ada tetapi tidak diubah isinya, sehingga kita terkesan meniru-niru aplikasi yang lain. Selanjutnya adalah analisa. Apabila data hasil riset sudah terkumpul, berikutnya silahkan rangkum data-data tersebut dan lakukan analisa. Anda dapat mengeksplorasi perilaku user melalui user persona, yang mana user persona tersebut dapat dibentuk melalui wawancara dengan user supaya bisa memahami apa saja kebutuhan serta masalah user. Selanjutnya adalah mulai membangun UX design. Pada tahap ini, Anda bisa membuat prototipe serta wireframe. Prototip merupakan model sederhana sebuah produk. Sebelum melanjutkan lebih detail, sedangkan wireframe adalah kerangka atau menatap beragam elemen di halaman website atau aplikasi. Ke tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah UI design. User experience dan user interface keduanya bagaikan mata uang yang tak dapat dipisahkan. UI bertanggung jawab pada pengelolaan website dari bagian visualisasi, sehingga sebaiknya Anda membuat desain aplikasi yang menarik sekaligus mudah dipakai oleh pengguna. Misalnya adalah tahap pengembangan. Pada tahap ini, pengembang bisa mulai produktif bekerja dan mengembang aplikasi mereka. Sesudah desain UX maupun UI selesai dibuat, kemudian serahkan semua informasi yang sudah dikerjakan pada tim developer. Terakhir adalah evaluasi. Pada tahap terakhir ini, Anda bisa melakukan usability testing, sehingga dapat diketahui produk tersebut bisa memberikan solusi atau tidak. Selain itu, terus ditingkatkan kualitas berdasarkan feedback yang diberikan oleh para pengguna, agar produk aplikasi tersebut selalu dicintai oleh para pengguna. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizky Saputra. Oke, kepada Muhammad Rizky Saputra, dipersilahkan untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 310120023523. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Bahrul Ilmi mengenai user experience versus design experience. Dan saya akan membahas tentang design experience. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu design experience. Design experience adalah praktik merancang produk termasuk produk digital, proses, layanan, acara, perjalanan omnichannel, dan lingkungan dengan fokus yang ditempatkan pada kualitas user experience dan solusi yang relevan secara budaya, menurut Wikipedia. Terlepas dari definisi ini, kita sering mengamati bahwa desain experience terutama disamakan dengan desain user interface pada perangkat digital. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Desain experience yaitu untuk menciptakan pengalaman yang lebih holistik bagi pengguna, memperluas pengalaman di luar interaksi murni dengan antarmuka digital, untuk memasukkan produk, layanan, dan perusahaan. Selanjutnya, apa itu desain experience? Selama 2 tahun eksplorasi seseorang ke dalam disiplin desain experience, dia membuat 3 pengamatan kunci yang berusaha menjawab pertanyaan, apa itu desain experience? Yang pertama, experience design bukan hanya digital design. Gagasan bahwa desain telah beralih dari pemecah masalah menjadi pencipta pengalaman yang bermakna, terutama berlaku mengingat perpindahan dari siaran ke dialog. Artinya, pergeseran dari percakapan satu arah antara merek dan konsumen iklan tradisional menuju percakapan dua arah, misalnya engagement melalui media sosial. Kedua, desain experience termasuk desain customer experience. Sifat holistik dari desain experience juga mencakup customer experience, CX, yang dengan sendirinya mencakup banyak faktor yang mempengaruhi ranah desain experience. CX melihat pengalaman yang dimiliki pelanggan di setiap titik kontak merek mereka. Yang ketiga, desain experience adalah proses berulang. Mirip dengan desain UX, desain experience mencakup proses pembelajaran berulang. Dua alat utama untuk memahami bagaimana pengalaman dapat dibuat dengan membuat prototyping dan melalui penggunaan proses berulang yang dikenal sebagai the learning spiral. Nah, apa itu prototyping dan the learning spiral?
Prototyping adalah alat yang ampuh untuk menguji ide-ide pada tahap awal dengan fidelitas yang rendah, menyelaraskan dan mengkonkretkan ide-ide dalam tim. Hal ini juga berguna untuk memasukkan klien pada tahap awal dan dengan demikian menutup kesenjangan kecemasan. Keuntungan dari pembuatan prototipe awal adalah dapat 10 kali lebih murah untuk melakukan pivot sekarang daripada pada tahap proses selanjutnya. Berikutnya adalah The Learning Spiral. The Learning Spiral adalah alat yang diterapkan Hyper Islam dalam kursus mereka. Spiral dimulai dengan melakukan sesuatu, kemudian merenungkannya, menggeneralisasi pembelajaran, dan akhirnya menerapkannya. Urutannya kemudian diulang. Selanjutnya adalah perbedaan Crisis User Experience dan Design Experience. Jika kita melihat daftar Wikipedia untuk Design Experience dan User Experience, kita akan melihat bahwa keduanya terkait tetapi berbeda. Dan perbedaan itu membawa serta perbedaan kritis. Tidak seperti User Experience, yang berfokus pada meningkatkan kepuasan pengguna dengan produk dengan meningkatkan kegunaan, aksesibilitas, dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi dengan produk. Design Experience mengikuti mandat yang lebih luas. Ini berfokus pada momen keterlibatan atau titik kontak antara orang dan merek dan ide, emosi, dan kenangan yang diciptakan momen ini. Design Experience adalah pemecah masalah holistik. Melihat seluruh ekosistem merek, solusi untuk masalah ini seringkali melibatkan merancang sebuah acara. Tetapi sebenarnya ini tentang merancang dengan cara yang lebih komprehensif. Nah, berikutnya dari segi indera. Jika user experience menarik dalam indera mata yang melihat bentuk dan warna tombol di layar, ke telinga yang mendengar bunyi bip, klik, atau umpan balik suara atau ucapan, ke jari yang merasakan layar atau tangan yang mengenali getaran familiar yang di boot icon saat pesan teks masuk, maka dalam indera apa desain experience menarik? Mereka semua. Jika Anda pernah minum segelas anggur di sebuah acara, Anda tahu bahwa apa yang masuk ke mulut Anda sama pentingnya dengan pesan yang dikonsumsi mata Anda. Atau jika Anda pernah menghadiri peragaan busana, Anda tahu bahwa acara tersebut memiliki rangkaian aroma yang unik. Terlebih lagi, sebuah pengalaman tidak hanya menarik bagi panca indera. Ini membenamkan Anda dalam beberapa cara yang lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Mungkin cara yang lebih baik untuk mengatakannya adalah bahwa desain experience tidak menarik untuk akal sama sekali. Ini menarik emosi. Selanjutnya adalah dari segi mekanik dan naratif. Nah, pertimbangan juga perbedaan antara dua alat yang digunakan oleh disiplin ilmu ini. Seorang UX designer menggunakan gambar rangka untuk meletakkan sesuatu dalam ruang dua dimensi. Sedangkan design experience menggunakan alur pertunjukan untuk merencanakannya tepat waktu. Ini menunjukkan perbedaan mendasar yang dalam. User experience terutama menyangkut ruang dua dimensi, layar. Design experience adalah 3 dimensi, 4 dimensi, bahkan mungkin topologi. Design experience menyatukan sebuah narasi mencoba menceritakan sebuah kisah atau seperti yang dikatakan Wikipedia untuk menilai pengaturan titik-titik kontak ini. Jadi, mengapa penting untuk tidak membingungkan UX dan XD? Nah, untuk alasan yang sama, penting untuk tidak membingungkan persegi dan persegi panjang. Maknanya berbeda. Merek yang membuat aplikasi seluler membutuhkan UX, sebuah merek yang melakukan aktivasi membutuhkan XD. User experience adalah disiplin yang lebih spesifik, design experience adalah yang lebih luas. Nah, sekian dari presentasi kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.